belajar. Tapi sebelum kita belajar, refreshing dulu. Ya, kita refreshing. Sekarang dengarkan. Stand up please. Ya, oke. Kalau ibu katakan Simon berkata pegang kepala, Simon berkata pegang mulut, Simon berkata pegang pipi, pegang kepala. Kan gak ada Simon berkatanya. Kan ibu katakan, kalau ibu katakan Simon berkata, ya paham ya? Oke, ya kita ulang. Simon berkata pegang kepala, Simon berkata pegang mulut, pegang kepala. Iya, siapa yang salah? Ya salah juga. Simon berkata pegang bahu, Simon berkata pegang kepala, pegang telinga. Wah, kali ini konsentrasi. Ada yang salah ya? Oke, dan semua sudah konsentrasi semuanya. Oke, silakan duduk. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang konsep dasar artificial atau AI. Pernah dengar AI? Pernah. Artificial. AI, artificial intelligence, atau kecerdasan buatan. Buatan. Sudah pernah? Oke. Siapa yang pernah nonton film robot yang bisa berbicara dan berpikir seperti manusia? Ada yang pernah? Ada yang nggak pernah? Wah, filmnya bagus sekali loh. Kira-kira itu robotnya bisa berbicara kenapa ya? Kenapa bisa berbicara? Pakai AI. Pakai AI. Kenapa? Apakah dia bisa berbicara langsung seperti itu? Tiba-tiba tercipta, wah pinter. Ada seperti itu? Kira-kira kenapa? Karena ada orang yang program. Karena ada orang yang program. Karena data-data dimasukkan. Wah, ini kayaknya benar ya, suka coding sih ya, jadi paham ya. Karena dia ada program yang dimasukkan, benar sekali, makanya bisa robot berjalan. Kalau misalnya tidak ada di program, bisa nggak robotnya berjalan? Bicara. Robotnya udah benda mati. Atau mau jadi apa? Oh, jadi FK. Ya, FK ya. Atau pernah nggak kamu bertanya pada asisten virtual di ponsel? Pernah. Siapa presiden pertama di Indonesia? Soekarno. Pernah seperti itu bertanya? Pernah. Nah, ternyata kalian sudah memahami apa itu AI atau kita Indonesia kan kecerdasan artifisial. Di Indonesia kan ya, kita bukan pakai AI. KA, kecerdasan artifisial. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kalian udah tahu apa itu AI itu, kecerdasan artifisial. Nah, pembelajaran kali ini kita dia di hari pembelajaran kalian harus bisa menjelaskan definisi kecerdasan artifisial itu apa ya. Peserta didik juga harus bisa mengidentifikasi karakteristik KA itu apa. Nanti kita pelajari. Lalu kalian juga nanti punya pengalaman memahami apa itu yang paham, mengaplikasi, nanti kita praktek, ya. Lalu nanti kita akan lakukan kerja kelompok, merefleksi konsep KA. Itu pembelajaran. Oke? Miss, kamu setuju? Agar kalian paham, semakin paham. Karena pada dasarnya itu kalian sudah memahami sebenarnya, sudah menggunakan banget. Tapi kita akan belajar semakin dalam lagi sehingga kalian semakin mengerti. Karena ini adalah masa depan kalian nantinya. Kecerdasan artifisial itu sangat dibutuhkan. Anak-anak Indonesia yang memahami coding, memahami bagaimana cara membuat teknologi. Ada di sini yang mau jadi programmer? Wah, ya. Coding, membuat program sama seperti startup sekarang ya. Mereka hebat-hebat nggak? Yang membuat apa? Membuat ojek online. Dulu pernah terpikirkan nggak kita ojek online itu tinggal pesan saja datang ke rumah? Kalau dulu
taksi harus pergi dulu ke jalan lihat taksi lewat. Itu masa dulu ya. Harus ke jalan dulu. Taksi harus pergi dulu ke jalan. Padahal dari rumah ibu itu ke jalan itu berapa meter? Itu capek. Tapi harus jalan dulu. Taksi. Pak, penyebutnya berapa Pak? Tapi sekarang enak. Enak nggak sekarang? Remnya datang, tinggal pakai ini, ojeknya datang. Gampang sekarang. Ya, sekarang kita lihat. Apa itu Kak? Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin meniru kecerdasan manusia. Dia meniru. Artinya ada campur tangan manusia. Jadi yang hebat di situ siapa? Robotnya atau manusianya? Manusianya. Jadi kalau melihat robot hebat, wah jangan robotnya yang kalian kagumin. Yang kuatnya kita harus kagumin. Hebat sekali. Dan kalian salah satu nanti. Ya salah satu nanti membuat robot-robot hebat di Indonesia. Jadi kemampuan dia itu bisa berpikir, bisa belajar, mengenali pola, mengambil keputusan. Ini seperti kita manusia. Kan kita lihat. Nah ini dia contohnya. Contoh KA, YouTube. Siapa yang suka nonton YouTube di sini? Oke, Ataya. Biasanya kamu nonton YouTube apa? Upin Ipin. Kalau Kenzi, biasanya kamu buka YouTube apa? Biasanya kamu buka YouTube apa? Futsal ya? Hah? YouTuber bu. Oh YouTuber. Oh kamu biasanya Fatih? Mr. Beast. Wah Mr. Beast. Wah ya ada Upin Ipin. YouTuber Mr. Beast. Nah coba kamu perhatikan. Ketika kamu sering membuka Upin Ipin, itu nanti muncul program-program Upin Ipin yang lain. Apa yang kamu buka itu direkam oleh komputer, oleh internet, sehingga nanti muncul Upin Ipin yang lain. Coba kamu perhatikan. Semakin sering kamu membuka, biasanya Upin Ipin seri berapa, ya kan? Ya. Biasanya kamu buka YouTuber itu YouTuber yang lain juga muncul. Nah biasanya kamu buka Mr. Beast itu Mr. Beast yang lain juga nanti akan muncul. Artinya datanya itu direkam. Yang muncul lagi, apa yang kamu inginkan itu muncul yang sama, hal yang sama. Ini semua. Kalau kayak ibu suka lagu-lagu gitu ya, nanti besok bisa muncul macam-macam lagu-lagu musik itu. Jadi itu kehebatan kecerdasan artifisial. Data yang kita masukkan direkam. Google Translate semakin pintar. Nah, dari Google Translate itu semakin pintar, itu berbagai macam bahasa bisa diterjemahkan. Dari mana bisa menerjemahkan mesin? Iya manusia yang memasukkan data-datanya. Jadi bukan mesinnya yang semakin pintar, manusianya semakin banyak membuat data, mesinnya juga jadi seperti cerdas seperti manusia. Coba kamu cari apa saja kamu. Bahasa apa? Bahasa Melayu, bahasa Arab. Kamu punya? Kalau kamu masukkan, ada ya. Kamu masukkan bahasa Melayunya, bahasa Arab Melayunya keluar artinya. Nah, game. Nah, siapa yang disukai main catur? Bisa melawan diri sendiri. Pakai game catur. Bagus. Ya. Nah, itu karakteristik. Kalau Aziza punya karakteristik
coba di Amerika sana. HP milik pribadi bagi mereka tidak boleh dibuka, bahkan istri sekalipun mereka tidak mau. Itu bagian pribadi mereka. Nah, kita sudah belajar kemarin kebudayaan ya. Budaya masing-masing daerah itu beda-beda ya. Kalau di Indonesia boleh, apalagi kalau masih anak. Mau misalnya, Cabi, boleh mama lihat? Itu HP-nya nggak boleh mama. Boleh nggak gitu? Nggak boleh ya. Atau boleh kasih izin, karena nanti pasti bertanya-tanya ada apa ya kan? Ya, mengenali pola, kan lalu membuat keputusan. Kalau kamu main satu, ya tapi ini coba kita lihat nanti ada semakin dalamnya. Ini dia. Belajar dari pengalaman. Kalau manusia memang belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Kita akan melakukan satu hal yang salah, namun tidak melakukan kesalahan lagi. Kalau AI itu bukan hanya belajar dari pengalaman, tapi juga belajar dari data yang kita masuk. Jadi programmer. Semakin banyak programnya dibuat, semakin rumit dibuat itu kok biasanya itu semakin canggih. Bahkan sekarang yang mengoperasi dokter-dokter sudah dibantu oleh robot. Dokter loh. Sekarang banyak. Nah, juga kreasi makin pintar kepada karena bagi orang yang memakainya. Nah, ya bisa mengenali wajah, suara, tulisan, teknologi canggih. Lalu membuat keputusan. AI bisa memilih tindakan terbaik berdasarkan data. Nah, ini game satu. KA-nya harusnya diganti. KA itu memutuskan langkah terbaik melawan pemain. Nah, yang suka campur nih. Nanti bisa nanti si Magnus nanti kalian alahkan. Magnus apa namanya? Bisa. Tenang aja. Lalu otomatisasi. Ya, KA bisa bekerja tanpa harus selalu diperintah manusia. Kira-kira seperti apa sih, Tuna? Gimana Pak Putri? Bisa jalan sendiri? Bisa nggak jalan sendiri Pak Putri? Bisa nggak? Caranya gimana? Betul. Jadi vacuum cleaner itu ada yang cara manual, semi manual lah ya. Ada ya otomatis, diprogram. Kalau robot diprogram nggak sih? Ya, lalu interaktif. Bisa nggak AI bisa berkomunikasi dengan manusia? Seperti apa contoh? ChatGPT. Apalagi siapa yang pernah pakai? Ya, biasanya Ruth kamu mencari apa? Pernah mencari apa? Yang pernah bersuara? Contohnya? Kamu bersuara ya? Bagaimana kamu cara bersuara? Iya, contoh cermin cembung. Kalau Cabi? Kamu interaktif dengan KA itu seperti apa contohnya? Dia berbicara nih langsung. Contoh cermin cembung, langsung keluar gitu ya. Ya mungkin kalau ibu mungkin ada kali ya ketinggalan dengan kalian ya. Yang membuat ibu terkaget memang kalian itu luar biasa. Nah, di YouTube itu juga baru tahu ada bisa kita memerintahkan dengan suara. Mungkin kalian sudah tahu ya. Ibu baru belajar tahu. Dan yang baru tahu itu anak kecil yang umur 5 tahun. Ketika datang ke rumah ibu, dia buka YouTube di televisi ibu, lalu dia katakan, cari Upin Ipin. Ternyata langsung bisa gitu ya. Ibu kan, bisa ya? Bisa, Oma katanya. Pernah nggak kalian lakukan? Ternyata ibunya
luar KNG orang. Memang begitu ya? Siapa ya KNG ya? Siapa yang suka game? Suka game yang ada musuh-musuhnya? Suka membahas musuh? Wah, dia ada sama satu. Oke. Mantap ya. Lalu robot pembersih dan smart lock ini ya. Jadi contoh kata itu sudah ada di sekeliling kamu dan sudah kamu laksanakan. Bahkan di dunia nyata juga sudah banyak digantikan oleh kecerdasan artifisial. Kalau di bank, dulu kalau menyetor uang harus datang ibunya bawa uang banyak-banyak. Gak banyak sih. Sekarang gimana? Tinggal pergi ke mesin ATM, setor melalui ATM, masukkan kres, selesai. Nggak perlu antri berjam-jam lagi. Mau pesan kereta api cepat, tinggal melalui online. Mau pesan pesawat, tinggal melalui online. Nggak capek-capek lagi ke travel. Semuanya sudah digantikan kecerdasan artifisial. Oleh sebab itu, kalian perlu paham. Tapi kalau dia sudah benar paham. Nah ini dia ya. Ya ini kira-kira apa ini? Tahu ya? Iya ya. Oke ya. Nah ini dia aplikasi Google Navigation, Google Map. Nah ini yang apakah itu penting? Membantu bekerja tadi. Apa ya membantu bekerja lebih cepat? Artinya apa? Vacuum cleaner tadi betul lebih cepat ya. Tadi mama gak capek ya. Apalagi buktinya bahwa itu membantu bekerja lebih cepat. Mesin ATM, iya lebih cepat gak perlu ngantri tuh. Nah, enggak mesin cuci ya. Oh mesin cuci ya. Kalau dulu nyucinya berjam-jam ya. Sekarang nyet gitu ya. Apa? Cari film. Oh iya cari film gak perlu bioskop lagi ya. Aduh bener. Apalagi yang membuat kalian lebih cepat? Banyak ternyata. Terbantu gak mamanya? Mama terbantu ya benar. Membuat hiburan dan belajar seru. Nah, belajar lebih seru. Iya, apalagi kalau pakai krisis katanya. Wih, semangat banget semuanya. Oke, dipakai pendidikan, kesehatan, transportasi dan hiburan. Jadi di semua lini kehidupan itu mulai dipakai. Ya, jadi semua maksudnya untuk memahami tentang kecerdasan artifisial. Nah, oke, nah kita akan membuat tugas proyek. Tadi kalian sudah memahami, tapi sebelumnya ada lagi yang mau ditanyakan. Definisinya tadi, apa tadi definisi kecerdasan artifisial? Apa tadi definisinya? Kecerdasan artifisial? Kemampuan komputer
ya apa yang masih kamu ingat. Lalu nanti kamu akan presentasikan selama 2 minggu. Paham ya? Yang buat